Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang hidup, Elohim yang Maha Kuasa. Saudara, saya melihat di salah satu platform media sosial di mana seorang pria yang mengatakan bahwa satu saat internet itu masuk di dalam otak kita, dikendalikan. Kekuatan internet itu dikendalikan dari otak kita, saudara. Ini benar akan terjadi. Kita akan menghadapi masa-masa ini ke depan, saudara. Saya hari-hari ini sangat tertarik membahas di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18, saudara. Wahyu, ya, dimana firman Tuhan itu akan digenapi. Ya. Hari-hari ini saudara, kita melihat ya, dan kita disuguhkan berbagai informasi. Dan bagaimana sistem itu mengarah seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat-Mu untuk mengerti apa yang Kau tuliskan di dalam Wahyu. Ya. Walaupun mungkin kita belum pernah ketemu dengan Tuhan, saudara, tetapi lewat Roh Kudusnya, Dia akan menuntun jalan-jalan kita. Saya mulai mengerti. Tuhan memberikan pengertian-pengertian itu di dalam hati saya. Dan saya mulai memahami bahwa memang benar, saudara, akan nyata apa yang ada di smartphone kita, dimulai dari barcode atau QR, dan nantinya mengarah kepada lambang 666, itu akan dipindahkan ke dalam tubuh kita, sebagaimana yang dicatat dalam Alkitab. Jadi kalau satu saat ya, sepertinya akan ada yang dilakukan oleh mereka, saudara, saya katakan mereka, kita harus mempertaruhkan iman kita, saudara. Ada banyak orang yang akan berkata bahwa nggak apa-apa, kita harus berhikmat. Ya, ini kan semacam pertolongan Tuhan. Jadi menggunakan narasi-narasi tentang Tuhan akan hal ini. Padahal sudah jelas-jelas dalam Wahyu dikatakan, saudara, bahwa orang yang menyembah kepada binatang itu, dia akan menerima ya, yang sepaham, yang sepakat dengan binatang itu, maka mereka akan menerima cap. Tetapi saudaraku, kita telah menjual iman kita. Karena itu, saudara, lewat pesan singkat ini saya ingin berkata kepada saudara, waspada. Mari kita sungguh-sungguh menggunakan akal kita. Semua akan berubah, saudara. Ini akan terjadi. Kalau saudara kita kembali kepada kisah Nuh, saya sangat yakin pada saat itu Nuh telah memberitahukan orang-orang yang ada pada zaman itu bahwa akan ada air bah. Tetapi tidak ada satupun yang percaya kepada Nuh, saudara. Buktinya apa? Hanya Nuh dan keluarganya selamat. Kalau kita ada di zaman itu, ya, mungkin juga kita akan seperti orang-orang pada umumnya. Tetapi sekarang kita bercerita tentang kisah itu. Karena apa? Kita ada setelah air bah itu, sehingga menjadi sejarah di dalam Alkitab bagi kita orang percaya. Karena itu, saudaraku, marilah kita percaya dengan iman akan apa yang difirmankan oleh Tuhan, seperti pada zaman Nuh, bahwa memang akan terjadi akhir zaman, mulai akan terjadi pergeseran digitalisasi. Kita akan mengarah ke namanya kripto, ya. Jadi semua mata uang digital, saudara, akan kita hadapi semua. Kenapa? Karena sudah ditulis di Alkitab. Pasti akan mengarah ke sana, karena mereka punya kekuatan untuk mengintervensi, atau dengan kata lain mengajak negara-negara yang ada di dunia ini. Jadi kalau pemimpin-pemimpin itu tidak tahu firman Tuhan, tidak tahu apa yang dituliskan di dalam Wahyu, saudara, ya terima saja. Tetapi mau bagaimanapun memang sudah dituliskan dan itu akan digenapi. Karena apa yang tertulis dalam Alkitab pasti akan digenapi. Saya sendiri merasakan. Kebetulan saya adalah seorang juga yang sering membahas
aplikasi atau kripto, ada sebuah aplikasi sekarang yang memang lagi viral di ratusan negara, dan itu sudah mulai menggunakan barcode dalam bertransaksi. Ini tinggal menunggu saja mainnet aplikasi itu, dan semua sudah tersedia untuk melakukan transaksi. Ya, termasuk juga saya, saudara, mining di kripto itu. Tetapi kalau selama masih di dalam aplikasi ini, saudara, ya kita pakai aja. Tetapi kalau sudah dipindahkan ke dalam tubuh kita, maka kita harus menolak, karena itu menyangkut masalah keyakinan kita, saudara. Ya, biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara, silakan saudara share sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertolong. Jangan serba iya saja. Oh iya, ini kan baik ya, oke lah ya. Tapi kita harus mengerti sungguh-sungguh isi firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sudah memberikan awasan bagi orang yang percaya. Karena Yesus mengasihi saudara, Dia ingin menyelamatkan saudara dan saya masuk bersama Dia dalam kemuliaan dan kekekalannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.